Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Contoh dari Sistem CBIS. Sebelum itu, dengan dosen pembimbing Bapak Ali Ikhwan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Monika Risdayanti. Di sini saya sebagai moderator. Nama saya Meliuniati. Nama saya Arya Rianto. Nama saya Dimas Utoroyman Syarahap. Nama saya Diki Aditya Maulana. Baik, untuk itu saya akan memulai dari bab 1, yaitu latar belakang. Sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi. Teknologi informasi, termasuk sistem informasi berbasis internet atau komputer, memainkan peran penting dan makin luas dalam bisnis teknologi informasi. Dapat membantu segala jenis bisnis meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis mereka. Pengambilan keputusan manajerial dan kerjasama kelompok kerja, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif mereka dalam pasar yang cepat sekali berubah. Hal ini berlaku ketika teknologi informasi digunakan untuk mendukung tim perkembangan produk, proses dukungan untuk pelanggan, transaksi commerce, atau dalam aktivitas bisnis lainnya. Teknologi dan sistem informasi berbasis internet dalam waktu singkat menjadi bahan yang dibutuhkan untuk keberhasilan bisnis di lingkungan global yang dinamis saat ini. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Sistem informasi atau SI, atau Information System atau IS, merupakan arrangement dari orang, data, proses-proses, dan antarmuka yang berinteraksi, mendukung, dan memperbaiki beberapa operasi sehari-hari dalam suatu bisnis, termasuk mendukung memecahkan soal dan kebutuhan pembuat keputusan manajemen dan para pengguna. Di dalam suatu organisasi, informasi merupakan suatu yang penting di dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas dalam makalah CBIS ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan Computer Based Information System atau CBIS? 2. Apa manfaat dan kerugian CBIS? 3. Dan contoh-contoh dari sistem CBIS. C. Tujuan dan manfaat penulisan. Adapun tujuan utama pembuatan makalah ini yaitu 1. Mahasiswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan CBIS. 2. Agar mahasiswa mengetahui manfaat dan kerugian CBIS. 3. Agar mahasiswa mengetahui contoh-contoh sistem dari CBIS. Baik, selanjutnya bab 2 pembahasan. A. Pengertian umum Computer Based Information System atau CBIS. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi, pada prakteknya, tidak mungkin sistem yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataan selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi berbasis komputer. Saat ini,
Sistem informasi merupakan isu yang paling penting dalam pengendalian manajemen. Hal itu disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Dua hal yang menjadi perhatian dari definisi di atas adalah mengkoordinasi dan mengarahkan manfaat utama dari pengembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah hemat waktu atau time saving, biaya cost saving, peningkatan efektivitas atau effectiveness, pengembangan teknologi atau teknologi development, pengembangan personal akuntansi atau accounting staff development. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan dari Meli. B. Manfaat dan fungsi CBIS. Yang pertama itu, melihat dari definisi sistem informasi berbasis komputer di atas, maka kita dapat menerka-nerka apa saja fungsi CBIS tersebut. Yang paling populer tentunya adalah dalam bidang ekonomi. Contohnya yaitu persaingan antar perusahaan. Setiap perusahaan pastinya menginginkan laba yang besar. Untuk mencapai itu, konsumen harus membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, tidak mungkin konsumen begitu saja dapat membeli produk tanpa mengetahui jenisnya, guna, dan kualitas dari barang tersebut. Karena itu dibutuhkan sistem informasi yang tepat, tentunya akan menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Yang kedua, masih dalam bidang ekonomi. Sistem informasi berbasis komputer ini dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Misalnya saja seorang ingin membeli maici, keripik, pedas dengan harga murah dan kualitas bagus. Maka mencari informasi dan menemukan situs resmi pabrik mici yang berada di luar kota dan ia memesan online, secara tidak langsung orang tersebut menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Secara biaya ia tidak perlu pergi ke pabriknya. Ongkos yang dikeluarkan hanya untuk sekali jalan. Secara waktu dan tenaga akan lebih cepat membeli online dan di bidang itu harus tepat pembuatannya. Yang ketiga, selain itu, guna lain dari sistem informasi berbasis komputer adalah peningkatan efektivitas, pengembangan teknologi, dan pengembangan personel. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas contohnya yaitu mencari inspirasi dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer. Yang kelima, jauh daripada persegi materi. Sistem informasi berbasis komputer ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, bukan hanya pengetahuan mengenai artificial intelligence, namun cabang ilmu pengetahuan lain, misalnya saja ilmu psikologis, untuk pengembangan dan menjauhkan seluruh psikolog di seluruh dunia. Maka didirikan APA atau America Psychological Education, yaitu lembaga himpunan psikolog. C. Kerugian CBIS. Yang pertama, sesuatu yang praktis pasti ada efek sampingnya. Seperti kita memakan mie instan, cepat, lezat, dan mengenyangkan, namun efeknya terjadi di usus kita nantinya. Sama seperti teknologi atau sistem informasi berbasis komputer, mereka memiliki efek samping yaitu menjadi malas. Sistem informasi yang mudah didapat akan menaikkan tingkat kemalasan saat diberi tugas orang yang akan cenderung mencari. Yang kedua, selanjutnya harga informasi akan menurun. Sama seperti hukum ekonomi, semakin banyak yang tersedia di pasaran, maka harga belinya semakin menurun. Dan kebalikannya, semakin langka barang di pasaran, maka harga semakin melambung tinggi. Yang keempat, terjadinya banyak miskomunikasi atau kesalahan informasi. Yang kelima, mungkin masih ada lagi kerugian lain, tapi jika Anda mencarinya di Google, maka Anda tidak menemukannya dengan mudah. Mungkin ini adalah permainan bisnis para pengusaha sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya, contoh-contoh sistem CBIS. 1. Sistem pendukung keputusan, DDS. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan.
dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur dan spesifik. Menurut Moore dan Cheng, DDS dapat digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis ad hoc data dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat yang tidak biasa. Tahapan DDS, definisi masalah pengumpulan data atau tahapan informasi yang relevan, pengolahan data menjadi informasi baik dalam bentuk grafik maupun tulisan. Tujuan dari DDS, membantu menyelesaikan masalah semi struktur, mendukung manajer dalam mengambil keputusan dalam pemrosesnya. DDS dapat menggunakan bantuan dari sistem lain seperti Artificial Intelligence, Expert System, Fuji Logic, dan lain-lain. 2. Sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Pengetahuan dari pakar di dalam sistem ini digunakan sebagai dasar oleh sistem pakar untuk menjawab pertanyaan atau konsultasi. Kepakaran atau expertise untuk mentransfer kepakaran dari seorang adanya sistem pakar, antara lain 1. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. 2. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. 3. Meningkatkan output dan produktivitas. Kelemahan sistem pakar antara lain 1. Biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya relatif mahal karena diperlukan banyak data. 2. Perlu admin khusus yang selalu update informasi dalam bidang yang sesuai dengan sistem pakar. 3. Susah dikembangkan. 3. Sistem informasi akuntansi. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Fungsi penting yang dibentuk SAI pada sebuah organisasi antara lain mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. 4. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan proses oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Tujuan umum: menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang digunakan dan perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. 5. Otomasi kantor atau virtual office. Kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online.
Pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi dimanapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Tujuan kantor virtual timbul sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada peningkatan biaya, cost reduction, yang salah satunya adalah pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Sebuah kantor virtual dapat memberikan penghematan yang signifikan dan fleksibilitas dibandingkan dengan menyewa ruang kantor tradisional. Bab 3, penutup, kesimpulan. Teknologi informasi, termasuk sistem informasi berbasis internet atau komputer. Sistem informasi adalah suatu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi, yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Saat ini, sistem informasi merupakan isu yang paling penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah penghematan waktu atau time saving, biaya atau cost saving, peningkatan efektivitas atau effectiveness, pengembangan teknologi atau teknologi development, pengembangan personel akuntansi atau accounting step development. Efek samping dari kita akan lebih malas mencari, harga informasi menurun, terjadi banyaknya miscommunication atau kesalahan informasi. Mungkin masih ada lagi kerugian lain, tetapi jika Anda mencari di Google, maka Anda tidak akan menemukannya dengan mudah. Atau mungkin ini adalah permainan bisnis para pengusaha sistem informasi berbasis komputer. Terdapat 5 contoh-contoh dari CBES, yaitu 1. Sistem pendukung keputusan atau DSS. 2. Sistem pakar. 3. Sistem informasi akuntansi. 4. Sistem informasi manajemen. 5. Automasi kantor atau virtual office. Sekian dari kami. Hasil presentasi dari kami. Bila ada yang kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.